Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran komputer akuntansi kita. Kalau terakhir kita sudah membahas tentang modul penjualan, kali ini modul selanjutnya yang akan kita bahas adalah modul kas dan bank. Nah, ini saya sudah buka modul kas dan banknya. Kita bisa lihat beberapa fitur atau submodul yang ada di modul kas dan bank ini. Kita lihat ada kas keluar, kas masuk, transfer kas, rekonsiliasi bank, giro masuk, dan giro keluar. Nah, kita akan bahas satu-satu fitur atau submodul yang ada di modul kas dan bank ini. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang kas keluar. Transaksi kas keluar digunakan untuk mencatat kas keluar, baik itu kas yang keluar dari akun bank ataupun akun kas. Saldo rekening kas atau bank akan berkurang akibat dari transaksi ini. Nah, biasanya kas keluar ini kita gunakan untuk mencatat pembayaran listrik, gaji, pembelian aset, dan lain-lain. Sekarang kita coba masuk ke fitur atau submodul kas keluar. Nah, di sini adalah daftar kas keluar yang telah kita input. Masih kosong karena kita belum melakukan penginputan apapun terkait kas keluar. Kita bisa buat baru di sini untuk menginput transaksi kas keluar. Kita identifikasi dulu ya field-field wajib yang ada di daftar isian kas keluar ini. Yang pertama di sini kita akan menentukan akun kas yang akan kita gunakan untuk pengeluaran kas. Apakah kita melakukan pengeluaran kas menggunakan akun kas atau akun bank? Nah, di sini kita pilih dengan mengklik tombol drop down ini. Kemudian field wajib yang kedua adalah penerima. Nah, penerimanya siapa nih? Ini kita bisa pilih dengan mengklik gambar buku ini. Kalau nanti misalnya nama penerimanya belum ada, kita tinggal pilih menu baru untuk menambahkan nama penerima. Field yang ketiga yaitu nomor cek. Nomor cek ini kita isi dengan nomor urut transaksi. Misalkan nomor cek atau kita ikuti nomor yang di-generate oleh sistem Zahir. Field selanjutnya tanggal. Tanggal ini kita isi dengan menginput tanggal transaksi. Field wajib selanjutnya adalah sebesar. Masih sama seperti pengisian sebesar di form di modul penjualan ataupun pembelian. Sebesar ini kita isi terakhir setelah kita melengkapi tabel yang ada di bawah ini. Kemudian field selanjutnya adalah kode. Di sini kita akan diminta untuk memilih nomor akun yang akan kita gunakan untuk melakukan pencatatan kas keluar. Jadi nanti kita tinggal klik 2 kali saja di sini, nanti otomatis akan menampilkan daftar nomor rekening atau nomor akun yang akan kita pilih untuk mencatat transaksi terkait. Field selanjutnya adalah nilai. Nah, di sini kita menginput berapa nilai atau nominal transaksi yang akan kita catat terkait pengeluaran kas. Selanjutnya kita tinggal klik rekam. Oke, ini adalah field-field wajib yang harus dilengkapi ketika kita akan menginput pengeluaran kas. Selanjutnya di sini yang tidak wajib karena tergantung dengan case-nya. Kalau misalnya kita melakukan pengeluaran kas dengan menggunakan giro, maka kotak yang ada di sini harus kita checklist ya. Oke, ini field selanjutnya yang bukan merupakan field wajib karena ini kita lengkapi tergantung dengan case-nya, yaitu field tentang giro. Kalau misalnya pengeluaran kas ini menggunakan giro, maka kotak ini harus kita checklist. Tapi kalau bukan menggunakan giro berarti jangan di checklist. Oke, sekarang kita coba masuk ke case terkait pengeluaran kas. Case-nya pada tanggal 2 April dibeli perlengkapan dari CV Anugrah sebesar 5 juta secara tunai melalui kas. Oke, sekarang kita input jurnalnya di kas keluar ini. Pertama, karena tadi diinfokan bahwa tunai melalui kas, berarti akun kasnya ini kita pilih kas ya. Kita ganti kas ini. Kemudian penerimanya tadi adalah CV Anugrah. Kita cari CV Anugrahnya. Oke, belum ada ya CV Anugrah, berarti kita buat baru nih di sini untuk menambahkan nama rekanan kita atas nama CV Anugrah. Kita klik baru. Kemudian tipenya kita ganti ya.
Karena dia bukan customer atau vendor, jadi kita pilih other saja. Kemudian nama perusahaannya adalah CV Anugrah. Company, oke, cukup. Kita klik rekam. Kita cari CV Anugrahnya, ini sudah ada. Kemudian kita klik oke. Kemudian nomor ceknya kita ikuti saja, tanggal transaksinya kita sesuaikan dengan soal tadi bahwa transaksinya terjadi pada tanggal 2 April. 2 April, kita klik OK. Sorry, bulannya kita ubah dulu. Oke, 2 April. Kemudian kita klik OK. Oke, sudah jadi 2 April, sebesarnya kita skip dulu, kita pilih kode akunnya. Nah, yang harus kalian ingat, karena kita akan melakukan pencatatan di fitur atau submodul kas keluar, berarti otomatis kreditnya adalah kas atau bank sesuai dengan akun yang kita pilih ini. Dan sekarang kita cukup menentukan akun apa yang berada di posisi debit. Nah, karena ini tadi case-nya adalah kita membeli perlengkapan, berarti yang ada di posisi debit adalah perlengkapan. Jadi kita cari ya perlengkapan. Kita klik 2 kali. Kemudian kita cari perlengkapan. Oke, ini akun perlengkapannya sudah kita temukan. Kita klik OK. Selanjutnya kita departemennya kita skip karena kita tidak membagi ke dalam departemen-departemen. Kita cukup input nominalnya berdasarkan cash. Nominal pembelian perlengkapannya sebesar 5 juta rupiah. Oke, kita tap lagi. Sudah kita lengkapi, berarti kita tinggal letakkan kursor di sebesar untuk memunculkan nominal. Dan juga nanti otomatis terbilangnya muncul. Sudah oke semua, berarti kita klik rekam. Oke, kita batal untuk kita lihat di daftar kas keluar. Nah, ini langsung muncul nih di daftar kas keluar pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan. Kita coba case berikutnya ya. Kita klik baru. Case selanjutnya adalah pada tanggal 15 April dibayar gaji pegawai toko sebesar 4.500.000 dengan rincian sebagai berikut. Hermawan sebesar 2 juta, Gladys sebesar 1.500.000, Mardi sebesar 1 juta. Pembayaran gaji pegawai toko ini dibayar secara tunai dengan menggunakan kas. Untuk pembayaran gaji ini, kita bisa melakukan pencatatannya tidak hanya di kas keluar, tapi juga bisa di jurnal umum. Tapi kalau kita melakukan pencatatannya di jurnal umum, maka kita mencatatnya gelondongan ya, tidak bisa melakukan pencatatannya per nama pegawai. Jadi langsung beban gaji pada kas. Tapi kalau kita melakukan pencatatannya melalui fitur atau submodul kas keluar ini, maka kita bisa melakukan pencatatan pengeluaran kasnya per nama pegawai. Oke, sekarang kita coba input transaksi pembayaran gaji yang kita catat di kas keluar. Tadi berdasarkan case, pembayaran gaji digunakan secara tunai melalui kas, berarti ini kita pilih kas. Kemudian penerimanya ada 3 pegawai. Di sini pegawainya hanya ada nama Hermansyah, berarti kita tambahkan ya, kita klik baru. Kemudian tipenya jangan lupa kita ganti jadi employee. Namanya ada Hermawan yang pertama. Hermawan. Kemudian kalau mau ditambahkan jabatannya boleh pegawai toko. Kita klik rekam. Kemudian kita buat baru lagi. Untuk menambahkan nama pegawai penerima gaji berikutnya. Namanya adalah Gladys.
rekam. Oke, kita lihat dulu. Hermawan sudah ada, Gladys sudah ada, tinggal satu lagi berarti yang harus kita tambahkan yaitu Mardi. Jabatannya pegawai toko. Oke, kita tinggal klik rekam. Kita lihat. Oke, sudah ada 3 pegawai yang akan menerima gaji. Sekarang kita mulai dari Hermawan. Kita pilih Hermawan, oke. Kemudian tanggalnya jangan lupa. Tanggal pembayaran gajinya adalah tanggal 15. Kita ubah jadi bulan April, tanggal 15, oke. Kemudian kodenya kita cari beban gaji. Oke, ini namanya gaji saja ya. Nanti kalau kalian mau edit menjadi beban gaji bisa. Tapi mungkin untuk yang sudah build 13, nama akunnya sudah beban gaji ya. Tapi kalau yang masih menggunakan build 6, maka di sini hanya gaji saja. Tapi untuk mengidentifikasi bahwa akun ini merupakan akun beban, kita lihat aja kodenya. Kalau depannya kodenya 6, berarti ini merupakan akun beban. Oke, ini kita pilih gaji. Kita lihat untuk Hermawan itu sebesar 2 juta ya. Oke, sekarang kita letakkan kursor di sebesar, kemudian kita klik rekam. Kemudian kita input pegawai yang kedua, itu Gladys ya. Gladys, oke. Tanggalnya jangan lupa kita ubah jadi tanggal 15 April. Oke, sebesarnya kita skip, kita pilih kodenya, kita cari gaji. Nominal gaji untuk Gladys adalah sebesar 1.500.000. Oke, letakkan kursor di sebesar, kemudian kita klik rekam. Kemudian kita lanjutkan pembayaran gaji pegawai yang ketiga. Penerimanya kita ganti kas, kemudian akunnya kita ganti kas, kemudian penerimanya kita pilih lagi. Yang ketiga Mardi ya, kita pilih Mardi, kemudian oke. Tanggalnya jangan lupa diubah lagi. (15 April), oke. Kemudian kita pilih akunnya gaji. Oke, sudah ditemukan, kita klik oke. Kita isi gaji untuk Mardi yaitu sebesar 1 juta. Oke, jangan lupa letakkan kursor di sebesar, kemudian kita klik rekam. Oke, selesai. Sekarang kita batal, kita lihat ke daftar kas keluarnya. Nah, di sini ya terlihat ya, di daftar kas keluar pengeluaran untuk pembayaran gaji untuk Gladys, Hermawan, dan Mardi. Nah, ini tadi itu keterangannya sebenarnya bisa kita edit. Kalau misalnya agar lebih jelas, pas di bagian keterangan, kita ganti untuk pengeluaran gaji misalnya gitu. Nah, yang ini juga bisa kita kasih keterangannya yang lebih rinci, lebih detail, yaitu pengeluaran, pembelian, perlengkapan misalnya. Kita coba masuk dulu ya untuk melihat lagi. Nah, di sini nih memonya, kalau misalnya mau lebih didetailkan lagi, pengeluaran, pembelian, perlengkapan misalnya. Oke, kemudian kita klik rekam lagi. Kita edit ya berarti. Nah, karena kita edit jadi akan diminta alasannya. Kenapa kita melakukan pengeditan? Kurang keterangan, posting. Oke, sekarang kita batal. Nah, kan di keterangannya ini nanti jelas pengeluarannya itu digunakan untuk apa.
gitu ya. Nah, untuk yang gaji juga nanti kalian bisa tambahkan keterangannya untuk pengeluaran gaji gitu ya. Jadi jelas ketika kita lihat di daftar kas keluar ini, kita bisa langsung melihat pengeluaran yang kita lakukan ke Mardi, ke Gladys, ke Hermawan, atau ke CV Anugrah itu untuk apa gitu ya. Tanpa kita harus melihat rinciannya. Oke, ini kita sudah kasih 2 contoh ya. Yang satu adalah pengeluaran kas untuk pembelian perlengkapan, dan yang selanjutnya adalah pengeluaran kas untuk pembayaran gaji. Nah, kalau kalian merasa agak sulit, ini kan karena pegawainya hanya 3 nih, jadi kita enak nih masih untuk melakukan pencatatan secara satu persatu. Tapi kalau misalnya merasa kesulitan dengan melakukan penginputan jurnal satu persatu atas nama pegawai, nah kita bisa melakukan pencatatannya di jurnal umum untuk pembayaran gaji. Nah, di situ nanti catatannya secara gelondongan. Jadi secara total yang akan langsung kita input yaitu 4.500.000. Jadi tidak satu persatu seperti ini. Kalau kita mau melihat jurnalnya, kita bisa tinggal klik langsung aja di sini nih. Kita tinggal pilih mana yang mau kita lihat jurnalnya. Misalnya ke Mardi ya, kita pilih, kemudian kita klik kanan, kita pilih jurnal voucher. Nanti akan terlihat nih, debitnya adalah gaji atau beban gaji, di kreditnya adalah akun kas. Begitupun yang ke CV Anugrah, kita lihat jurnal yang tercreate, di debit perlengkapan, di kredit kas. Gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan fitur atau submodul kas keluar ini, maka kita cukup menentukan akun apa yang berada di posisi debit, karena kreditnya sudah pasti adalah kas atau bank. Kemudian kalau misalnya kita mau melihat semua jurnal yang tercreate tanpa satu-satu melihat seperti ini, seperti biasa kita tutup aja dulu. Kemudian kita ke laporan. Kita pilih di sini, ini di posisinya di laporan keuangan ya. Kemudian kita pilih tab buku besar. Ada daftar jurnal semua transaksi. Oke. Kita lihat ada 2 transaksi yang terkait dengan kas keluar yang tadi telah kita input. Yang pertama adalah transaksi pada tanggal 2 April, ini sudah ada. Oke, ini adalah transaksi yang tercreate dari pencatatan pengeluaran kas kita tadi. Kemudian selanjutnya kita cari lagi. Transaksi selanjutnya adalah transaksi tanggal 15 untuk pembayaran gaji. Oke, ini dia terlihat. Dia akan merinci per nama pegawai seperti sesuai dengan yang tadi kita input. Pengeluaran untuk gajinya Hermawan, Gladys, dan juga Mardi.